Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyatuhat talibat a'azzani Allah wa iyyakunna subahul khair. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikunna bi abri internet. Asallah ayyusahilakunna jami'an. Kita lanjutkan, yaitu pembelajaran kita kitab mutala'ah, yaitu Rosailu Tahummul Mar'ah Al-Muslimah. Masih pembahasan Ar-Risalah Al-Ula Takrimul Islam lil Mar'ah. Kita lanjutkan. Setelah kami menjelaskan pada pembelajaran yang kemarin yang berkaitan dengan seorang wanita, wanita itu akan terjaga apabila dia tidak dicampur baurkan dengan seorang laki-laki. Maka dia kesuciannya akan terjaga, kemuliaannya akan terjaga. Kita lanjutkan di sini. Waqad jaa'a fil Islam ma yadullu ala anna al-fitnata bin nisa'i idza waqa'at tarattaba 'alaiha minal mafasid wasyurur wal akhtari ma la yudrik madahu wa la tuhmadu nihayatahu wa uqbahu. Islam menjelaskan atau menunjukkan tentang godaan seorang wanita apabila sudah terjadi kerusakan atau keburukan atau tidak sudah diketahui ukurannya atau tidak terpuji dari penyelesaiannya dan akibatnya. Itu adalah di antara godaan wanita. Ya. Jadi godaan wanita itu merupakan termasuk fitnah, dan fitnah itu merupakan bahaya buat kita semua. Islam menunjukkan, kenapa tadi? Bahwa Islam memberikan penjelasan kepada kita, ya kan, menjelaskan penjelasan kepada seorang wanita bahwa godaan seorang wanita itu apabila sudah terjadi kerusakan pada seorang wanita tersebut, terjadi keburukan, sudah tidak bisa diukur kembali, atau sudah tidak ada kebaikan pada setiap hasilnya, akhirnya, kemudian dan akibatnya. Seperti yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim dari hadis Usamah bin Zaid, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan setelah saya sebuah fitnah, ya, atau godaan adharra, yang paling berbahaya bagi seorang laki-laki adalah seorang wanita. Jadi anak-anak sekalian, seorang kaum Adam, seorang kaum laki-laki, ya, setelah tidak adanya Rasulullah SAW, fitnah yang paling berbahaya bagi seorang laki-laki adalah fitnahnya seorang wanita, godaannya seorang wanita. Yang mungkin seorang laki-laki senang dia mempunyai rumah yang bagus, mempunyai harta yang banyak juga, kemudian mempunyai kendaraan yang mewah, tetapi itu semua yang lebih berbahaya, yang lebih hebat lagi, yaitu apa? Fitnahnya seorang wanita. Oleh sebab itu, wahai anak-anakku, maka jagalah diri kalian dari kerusakan tersebut. Warwahu Muslim fi sahihi an Abi Sa'id al-Khudri anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat minan nisa.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah dunia dan takutlah atau maaf hati-hati kepada dunia dan hati-hati kepada seorang wanita. Fa inna awwala fitnah, karena sesungguhnya pertama kali fitnah dari kalangan Bani Israel adalah fitnahnya seorang wanita. Masya Allah ya. Bani Israel hancur itu karena apa? Dari fitnah. Yang pertama kali adalah fitnahnya seorang wanita. Maka seorang wanita harus bisa menjaga diri, ya, bukan hanya sekedar menjalankan syariat saja, tetapi seorang wanita harus betul-betul merealisasikan dalam kehidupan. Kita baca selanjutnya, wali ajli hadza ja'ala laha walirrajuli min dhuwabiti al-qawimah wa tawjihat al-'azimah allati yatahaqqaqu bil qiyami biha kulla khairin wa fadilatin wa karamatin fid dunya wal akhirah. Dan oleh karena ini dijadikanlah seorang wanita dan laki-laki berupa batasan-batasan yang lurus, wat taujihatil azimah, dan bimbingan-bimbingan yang kuat atau bimbingan yang bagus, allati yatahaqqaqu bil qiyami biha, yang mana dia merealisasikan, melaksanakan, mengerjakan apa? Mengerjakan semua perintah-perintah dan meninggalkan segala larangan-larangan dari Allah pada setiap kebaikan dan keutamaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jadi kita agar mendapatkan kemuliaan dari Allah, ya maaf bukan kita ya, kalian, terutama karena ini pembahasan masalah wanita, kalian agar mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak menimbulkan fitnah bagi seorang laki-laki, maka hendaknya menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, merealisasikan, melaksanakan perintah, ya. Nah, sekarang kita harus bisa merealisasikan apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Nanti tidak saya baca semua ya dalilnya, nanti dicari artinya sendiri. Untuk ini kami bacakan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul lil mu'minin, wahai nabi, katakanlah kepada orang-orang mukmin, yaghuddu min absarihim, hendaknya dia menjaga pandangannya atau menundukkan pandangannya. Menundukkan pandangan mereka. La yafadhu furujahum, dan mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, dan yang demikian itu maksudnya menundukkan pandangan. Menjaga kemaluan merupakan kesucian bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa yang dia perbuat. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan katakanlah wahai Nabi kepada wanita-wanita mukmin, wanita-wanita mukminat, hendaknya dia menjaga pandangan mereka, menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ya kan? Kita jelaskan maksud di dalam penafsiran surat An-Nur ayat 30 sampai 31 ini. Di sini dituliskan bahwa baik seorang laki-laki maupun seorang perempuan hendaknya dia menundukkan pandangan mereka. Ya, menundukkan pandangan mereka karena awal dari timbul kejadian sebuah perbuatan zina karena dari pandangan mata. Seorang laki-laki melihat perempuan, kok itu cantik ya, kemudian dia berkhayal, membayang-bayangkan keindahannya, kebagusannya, mungkin sampai naudzubillah, sampai membayangkan apa yang ada di dalam bajunya,
kemudian dia berkhayal, akhirnya dia apa? Ingin berbuat zina. Begitu juga dengan seorang perempuan yang mana melihat seorang laki-laki yang ganteng, ya, atau mungkin yang manis. Terima kasih ya, terima kasih. Nah, maaf, kembali lagi kepada tema, melihat seorang yang ganteng atau yang manis, kemudian dia terpesona, hatinya rontok dan jatuh, kemudian dia apa? Berkhayal. Kemudian setelah itu apa? Dia jatuh di dalam kemaksiatan, setelah berkhayal dia ingin berbuat zina. Kenapa? Zina karena di awal dari apa? Penglihatan. Makanya kita diminta untuk menundukkan pandangan. Nah, ya. Kemudian selanjutnya, ya kan? Wayahfatna, atau di sini juga wayahfadhu furujahum, wayahfatna furujahunna. Hendaknya dia seorang laki-laki menjaga kemaluannya dan seorang perempuan menjaga juga kemaluannya. Maksudnya apa? Tidak boleh berzina. Karena urutannya tadi apa? Menundukkan pandangan. Kalau kita tidak bisa menundukkan pandangan, maka kita akan jatuh di dalam perbuatan zina. Inilah yang akan menjatuhkan, yang akan menghinakan kita tatkala kita sudah berbuat zina. Ingat, sebesar menjaga pandangan, sebesar itulah terjaganya kemaluan. Saya ulang sekali lagi. Ingat ya, sebesar menjaga pandangan mata, sebesar itulah terjaganya kemaluan kita. Kalau kita sekuat tenaga untuk menundukkan pandangan, maka kita akan terjaga kemaluan kita seperti kita menjaga mata kita. Karena awalnya perbuatan zina dari mata. Nggak ada orang tiba-tiba merem, ya kan? Orang mungkin merem, tiba-tiba ada yang lewat cantik, dia terpesona. Wow, cantik, kan nggak mungkin. Atau mungkin wow, ganteng, ada yang orang lewat. Tidak. Makanya ditundukkan. Kecuali hanya pandangan-pandangan sesaat. Kemudian kita memalingkan. Boleh kita mungkin tanpa sengaja, ya kan? Setelah kita keluar dari kamar kita, tiba-tiba terperangah seorang laki-laki yang bening, mungkin yang hijau dan kinclong, ya kan? Gagah pokoknya. Masya Allah, kita kagum. Setelah kita pandangan sesaat ya kita balikkan, jangan pandangan lurus. Atau dikatakan pandangan pertama, ya pandangan pertama tapi lurus terus, nggak mau kedip-kedip. Yaitu sama saja pandangan selanjutnya. Namanya pandangan sekilas, itu hanya sekilas jebret, habis itu dipalingkan, sudah itu pandangan pertama. Atau pandangan sekilas, tidak masalah. Sampai mungkin lebih dari itu, kita tidak sengaja jalan-jalan, ya kan. Tatkala kita mungkin mau bertamu, ya kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, tiba-tiba tuan rumahnya itu lari dari kamar mandi, nggak pakai baju. Nah, tapi kita emang tidak sengaja ya. Ya sudah, kita palingkan, istighfar kepada Allah. Jangan malah ngikutin larinya kemana. Nah, semacam itu. Tidak. Ya. Jadi kita hanya pandang sesaat. Sampai lebih dari itu pun tidak masalah. Ya, itu ma'fu, kan tidak berkeinginan. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di situ, innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian perbuat. Tetapi ingat, jangan sampai pandangan-pandangan yang berkhianat. Pandangan yang berkhianat itu adalah di antaranya, ini contoh saja. Kita tatkala bersama teman-teman, sama-sama teman-teman muslimah, ya maaf bukan kita ya, kalian bersama teman-teman muslimah, kalian taat, kalian menjaga, Masya Allah, astagfirullah, ghuddul basar. Ada laki-laki yang lewat, kita nggak mau melihatnya, menjaga. Tetapi tatkala kita sendiri, ternyata kita melihatin, mengintipin. Ingat, yang dikatakan innallaha khabirum bima yasnaun itu adalah semacam ini, pandangan berkhianat. Tatkala bersama teman-teman muslimah, dia taat. Tatkala dia sendiri, dia tidak taat. Atau mungkin dia seakan-akan bertaat lagi. Dia mencuri. Mencuri apa? Mencuri pandangan. Tatkala bersama dengan teman-teman muslimah, dia Masya Allah. Tetapi tatkala sendiri, bukan melihat, cuma sesaat, mungkin dengan cara apa? Melirik-melirik matanya. Atau ngintip-ngintip. Atau mungkin bisa dengan cara mengambil perhatian agar orang memperhatiin, laki-laki memperhatiin kalian. Semacam itu. Tidak boleh juga. Ya. Apabila kita bisa menjaga dari
pandangan mata, kemudian kita bisa menjaga atau menjaga apa itu kemaluan kita, dzalika azka lahum atau dzalika azka lahum, dan yang demikian itu merupakan suci ya bagi mereka, suci bagi kita semua. Dikatakan suci di sini kita apa? Bersih ya kan, dari perbuatan-perbuatan yang menghantarkan kepada zina. Baik. Ini ada dalil juga ya kan. Intinya apa? Diminta kita tidak boleh bertabarruj ya kan. Kemudian kita lebih baik tinggal di rumah, kemudian diminta untuk mengulurkan jilbabnya ya, mengulurkan jilbabnya. Nanti bisa dibuka terjemahannya lagi ya di dalam surat Al-Ahzab dari yang ke-32 sampai 59 ya. Ya baca-baca lagi. Ini PR buat kalian untuk menjawab soal-soal Ustadz juga. Karena sekarang itu jilbab bukan hanya tujuannya untuk menutupin aurat, atau jilbab tujuannya untuk apa? Untuk syar'i, tetapi bukan karena untuk perintahnya Allah, tetapi apa? Karena sebagai model. Wah, kalau aku pakai jilbab kok kelihatan tambah cantik. Sehingga tujuannya pakai jilbab bukan karena Allah, tapi biar memperhias diri. Sehingga jilbabnya apa? Tidak syar'i. Yang mana jilbabnya seharusnya menutup, mohon maaf kalau bahasa saya kurang pas, dari rambutnya sampai menutup di dadanya ya, di dadanya, karena perhiasan seorang wanita diantaranya di dadanya. Lah ini tidak, jilbabnya diikat di leher seperti orang kecekek ya kan. Kemudian apa? Mohon maaf, yang diminta untuk ditutup di bagian dadanya malah dibuka, akhirnya mercotot, tidak kelihatan, akhirnya apa? Membentuk lekuk belahannya. Itu tidak boleh ya. Jadi karena apa? Tujuannya dari awal tidak sesuai dengan syar'i. Ya dia hanya sebagai modis saja. Sekarang cadar pun juga sama juga. Cadar digunakan untuk menutup, biar perhiasan kita itu yang menikmatin yang menikmatin adalah suami-suami kalian. Tetapi apa? Kita malah dibikin modif. Modifnya mungkin banyak sekali pernik-perniknya, mutiara, gelantungan, mungkin aksesoris yang lainnya. Akhirnya orang laki-laki melihat ke dia semacam itu, maka juga tidak boleh ya. Tapi kita lanjutkan pembahasan yang terakhir. Wa nususu fi hadzal ma'na fil kitabi was sunnah katsiratun. Maksudnya nas-nas baik maupun hadis dan dalil yang semakna, yang menjelaskan yang semakna ya kan, itu sangat banyak sekali yang berkaitan dengan masalah seorang wanita ini, atau berkaitan dengan menjaga pandangan, menundukkan pandangan, menjaga kemaluannya dan lain sebagainya. Wal Islamu lam yafrud tilka dhawabit kabadan lil huriyat, dan tidaklah Islam menyuruh hal demikian itu, maksudnya batasan-batasan itu tidaklah sebagai penindasan kepada kebebasan, wala li ajli tatyiqi 'alan nas, dan tidak untuk memberikan ruang sempit kepada seseorang ya, mempernyempit kebebasan, tidak juga. Wa innama amara bidzalika, sungguhnya memerintahkan demikian itu siyanatan lil mujtama'a, yaitu melindungi masyarakat, wa muhafadzatan ala fadilatihi, dan menjaga kemuliaannya ya, menjaga kemuliaannya, kelebihannya, dan wa ibqa ala izzatihi wa karamatihi, dan menyelamatkan kemuliaannya. Jadi apa? Islam itu memerintahkan, mengatur batasan-batasan demikian karena apa? Sebagai melindungi kita semua ya, baik seorang muslimah maupun seorang mukmin. Kemudian menjaga kemuliaannya ya, menjaga kesuciannya, menjaga yaitu kelebihan kita ini, bukan malah menghilangkan semacam itu. Kemudian selanjutnya, walam yarfud al-Islam 'alal mar'ati al-muslimah tilka dhawabit liyakbita hurriyatahu, dan tidaklah Islam memerintahkan kepada seorang muslimah
dengan batasan-batasan itu juga untuk penindasan kebebasannya. Wa inna ma ja'a bidzalika liyasunaha 'anil ibtidal. Yang mana datangnya batasan-batasan aturan-aturan itu untuk menyelamatkan dari kekerasan. Kemudian menyelamatkan dari mengundangnya sebuah sarana atau terpaparnya kefasikan, ya. Waliyahmiyaha minat ta'arrud lil fahisyah, ya. Waliyamna'aha minal wuku'i fil jarimah wal fasad, dan menyegahnya dari kejadian-kejadian yang tidak baik atau kerusakan, yang akan tidak rusak. Kalau wanita tidak dijaga, maka dia akan rusak. Nah, datangnya Islam punya aturan untuk menyegahnya, ya. Kemudian waliyak suha bidzalika hillah at-taqwa wat-thaharah wal afaf. Kemudian dengan adanya batasan aturan itu untuk menutupi, ya, untuk menutupi apa? Semua keburukan-keburukan, ya kan? Yaitu dengan apa? Dengan ketakwaan, menjaga kesuciannya. Kemudian fasadda bidzalika kullal dzari'ah, dan menutup rapat-rapat dari seluruh wasilah-wasilah yang mana menuju ke kefasikan, ilal fahisyah, kepada kefasikan, au taqa'u firradilah, atau yang menyebabkan sebuah kehinaan. Wa tilkal hiyal karamah al hakikiyah lil mar'ah, dan itulah sebuah kemuliaan yang nyata bagi seorang wanita. Jadi kemuliaan seorang wanita itu apabila kemuliaannya dijaga, apabila kesuciannya dijaga, kemudian dia tidak direndahkan, kemudian ditutupin semua kekurangannya. Itulah kemuliaan seorang wanita. Apabila sudah terbeber itu apa ya? Sudah terbeber itu terungkap, maksudnya apabila sudah terungkap keburukannya, maka seorang wanita itu tidak ada kemuliaannya lagi, tidak ada harga dirinya lagi. Sudah dihinakan, ya. Seperti kalian, mohon maaf, dikasih permen yang satunya itu dibuka, permen yang satunya itu ditutup. Kalau kalian dikasih permen, ya, yang terbuka, biasa kalian tidak mau. Bisa juga, oh ini permen sudah dimakan semut, oh ini permen sudah kadaluarsa, oh ini permen sudah, mungkin apalagi masa corona, mungkin dicicipin orang, ya kan? Macam-macam. Tetapi kita apa? Memilih yang tertutup. Merasa mungkin agak aman, masih utuh, belum disemutin dan lain sebagainya. Kita milih permen yang tertutup. Nah, wanita, dia itu akan dimuliakan apabila dia pertama menutup dirinya. Menutup apa? Menutup auratnya. Kedua, di sini dijelaskan juga akan tertutupi kehinaannya. Yang tertutupi kehinaannya berarti dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama menjaga, kemudian melaksanakan. Menjaga apa? Menjaga perintahnya Allah, ya kan? Apa yang dilarang. Kemudian melaksanakan perintah yang betul-betul disyariatkan, seperti menjaga pandangan, kemudian menjaga kemaluan kita, jangan sampai diberikan kepada orang yang tidak halal, ya, kepada kita. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama, saya seorang laki-laki, kalian seorang perempuan. Seorang perempuan harus bisa menjaga dirinya dan menjaga seorang laki-laki dengan cara apa? Menutup aurat. Dan dia pun juga menundukkan pandangan, tidak berhias diri, bertabarruj, dan lain sebagainya. Saya pun juga sama. Saya juga mungkin yang menutup aurat. Kemudian kami pun juga tidak mencari perhatian, atau mungkin kami juga tidak mengumbar pandangan, mengobrol. Kemudian kami juga menjaga kemaluan kami. Oleh sebab itu, kita sama-sama saling bergotong royong dalam hal kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal
udwan. Taib, mungkin itu aja dari kami anak-anakku sekalian. Hayyanah tatim bi qiraatid du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.